Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa ya like, comment, and subscribe agar bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada kisah seorang anak berumur 10 tahun namanya Umar. Dia anak seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar ini disekolahkan di SD favorit bertaraf internasional yang ada di Jakarta. Tentu kita akan tahu dan bisa ditebak berapa mahalnya bayaran di sekolah tersebut. Tetapi bagi si pengusaha tentu bukanlah masalah karena uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya harus mendapatkan bekal pendidikan yang terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya bercerita memberitahukan kepada si ayah bahwa ia diundang untuk acara Father's Day di sekolahnya Umar. Sang ayah kemudian menjawab, "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangatlah nggak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam sebab sudah sekian kalinya ayah nggak pernah mau datang ke acara anaknya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malu karena anaknya selalu didampingi oleh ibunya, sedangkan anak-anak yang lain selalu didampingi oleh ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah ini mau hadir meski dengan malas-malasan. Father's Day sendiri adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling berunjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka ia memilih duduk di belakang, sementara para ayah yang lain, terutama yang muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anak yang akan tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, dan lain sebagainya. Ada pula yang pamerkan lukisan dan lain-lain. Semuanya mendapatkan aplaus yang gegap gempita dari ayah mereka masing-masing. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Saat Umar berada di panggung, ia kemudian meminta kepada pembawa acara, "Miss, bolehkah saya panggil Pak Arif?" Kata si Umar kepada gurunya. Pak Arif sendiri adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolahnya. "Oh, boleh." Begitu Kak, jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat yang ke-78, surat An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu boleh, Nak. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan yang saya baca nanti salah atau sudah betul." Lalu Umar melantunkan Quran surat An-Naba tanpa membaca mushaf atau hafalan, dengan lantunan irama persis seperti bacaan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Semua yang hadir diam terpaku mendengarkan bacaan si Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayahnya si Umar yang duduk di paling belakang. "Stop. Kamu telah menyelesaikan ayat 1-5 dengan sempurna."
Sekarang kamu coba membaca ayat yang ke-9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat yang ke-9. Stop. Coba sekarang kamu baca ayat yang 21. Lalu ayat ke-33. Setelah usai membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat yang ke-40, ayat yang terakhir. Si Umar pun membaca ayat yang ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu sudah hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu Pak Arif teriak sambil mengucurkan air matanya. Saudara sekalian, para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa engkau memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Begitu tanya Pak Arif, penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dan mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah SAW, siapa yang baca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan, maka ia dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia ini. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak-anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Pak Arif, Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengar ucapan anak berumur 10 tahun. Di tengah suasana hening tersebut tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju panggung. Ternyata si ayah Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu membaca Al-Quran, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan engkau agar sukses di dunia, nak. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, nak, ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Semua jamaah pun terpana dan mulai meneteskan air matanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara sekalian, anak adalah permata hati bagi kita semua. Anak akan menjadi tabungan yang sangat indah di akhirat kelak bila kita benar dan mampu mendidiknya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran, agar kelak mereka menjadi investasi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian muhasabah dan sekaligus cerita yang mudah-mudahan membuat hati kita bergetar
agar senantiasa kita berusaha menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.